Nah ini kalau saya pribadi jujur ini nggak saya tanam. Karena ini kalau ditanam ya dipastikan begitu pindah tanam ini tidak akan mudah untuk dipulihkan. Bahkan bisa dibilang mustahil untuk bisa pulih. Meskipun kita lakukan penyemprotan rutin dengan pestisida, dengan nutrisi dan lain-lain, ini akan sulit. Baiklah sahabat dan rekan tani, sekarang akan saya tunjukkan seperti apa sih kondisi bibit yang sudah terinfeksi oleh virus sejak dari benih. Karena dari pembibitan saya juga ada beberapa bibit yang menunjukkan gejala oleh serangan dari virus. Mengingat dipastikan virus tersebut sudah mulai menyerang sel-sel jaringan tanaman. Kalau dia terinfeksi karena faktor gigitan hama atau penularan dari kita, dipastikan virus tadi masih beradaptasi dengan kondisi sel-sel dan jaringan tubuh dari bibit-bibit cabai kita. Tapi kalau dia sudah menyerang dan menunjukkan gejala, itu berarti virus tadi sudah bekerja dari awal bibit itu disemai. Berarti virus tadi sudah terbawa oleh benih cabai kita. Nah ini saya ambilkan beberapa contoh dari bibit-bibit cabai yang sudah menunjukkan gejala. Tapi perlu diingat, untuk bisa memancing gejala dari infeksi virus di pembibitan, teman-teman lakukan seperti yang saya lakukan, yaitu dengan mempercepat laju pertumbuhan bibit. Karena dengan mempercepat laju pertumbuhan bibit akan membuat energi bibit tadi terkuras, terfokus untuk pembelahan sel, sehingga tidak terfokus pada penguatan antibodi, imunitas dan ketahanannya. Dan pada posisi tersebut, dengan tingkat ketahanan tubuh dari bibit ataupun tanaman yang lemah, nah maka virus-virus tadi merasa bebas untuk menyerang jaringan ataupun sel-sel tanaman, sehingga karena terjadi kerusakan pada sel-sel jaringan tanaman tadi akan menunjukkan gejala ketidaknormalan tumbuh kembangnya tanaman yang bisa dilihat dari bentuk, warna, serta ukuran dari jaringan tersebut maupun secara keseluruhan kondisi tanaman dan bibit yang kita tanam. Nah, di sini akan saya contohkan beberapa dari bibit yang menunjukkan gejala serangan virus. Ini ya, teman-teman bisa lihat saya perdekat. Nah, seperti ini. Lihat daun tanaman, warnanya sudah tidak normal. Dalam arti kuningnya berlaku pada daun-daun termuda, tapi warna kuningnya ini tidak menyeluruh. Nah, seperti ini kan warna kuningnya hanya sebagian atau separuh daun. Kemudian di pucuknya ini juga sudah menunjukkan warna kuning. Ini gejala mozaik virus atau virus bule. Nah, kalau sudah ada virus bule, itu dipastikan Gemini virus juga sudah ada. Kemudian dari daun lembaga juga tidak normal dan ada bercak kuning-kuning sedikit ya. Baru kali ini saya jelaskan secara detail gejala maupun performa tanaman ataupun bibit yang sudah terinfeksi virus, karena sebelumnya saya tidak mempunyai objek atau subjek dari bahan yang harus saya tampilkan. Kalau ini kan saya sudah punya pembibitan sendiri, jadi saya bisa menerangkan ke sahabat dan rekan tani. Kalau dengan bahan ataupun bibit ataupun tanaman orang lain kan nggak enak ya kan, nggak plong gitu, nggak bebas. Nah ini ya, saya dekatkan. Oke, kemudian ada gejala lainnya. Nah ini, secara warna dia tidak menunjukkan gejala perubahan pigmen dari hijau ke kuning, tapi bentuknya metode nggak sempurna. Dan teman-teman juga selidiki apakah metode keriput tidak sempurnanya itu karena faktor teknis, misalnya terjadi pelukaan atau yang lain. Tapi kalau ini memang terjadi akibat faktor infeksi virus atau serangan virus ke jaringan maupun sel-sel tanaman, bukan karena faktor teknis ya. Nah seperti ini. Nah ini kalau saya pribadi jujur ini nggak saya tanam, karena ini kalau ditanam ya dipastikan begitu pindah tanam
ini tidak akan mudah untuk dipulihkan. Bahkan bisa dibilang mustahil untuk bisa pulih. Meskipun kita lakukan penyemprotan rutin dengan pestisida, dengan nutrisi, dan lain-lain, ini akan sulit. Nah, yang paling jeleknya, apabila ini kita tanam, pada akhirnya ini akan menular ke tanaman lain. Mengingat setelah kita pindah tanam kan biasanya tangan kita itu gratil gitu kan, open gitu, dalam arti telaten ya, memegang dari satu tanaman ke tanaman yang lain. Kadang juga kita nyisip, akhirnya bersentuhan dengan tanaman tadi. Nah, ini sebagai sarana penularan virus. Nah, ini bagus tidak saya tanam. Tapi kalau teman-teman mau tanam ya monggo silahkan. Saya nggak mau repot, karena pada akhirnya saya harus direpotkan untuk mengurus tanaman yang sakit. Mending saya seleksi di awal walaupun rugi bibit banyak, daripada kita rugi uang banyak untuk memelihara dan memulihkannya tapi nggak bisa memulihkan tanaman yang sakit tadi. Nah, kalau tadi kita bandingkan ya, warna kuningnya dengan yang ini. Nah, ini kan pucuknya juga kuning, tapi dia kuning merata, memang menunjukkan gejala jaringannya masih muda atau baru tingis, sehingga pigmen warna daunnya memang belum terbentuk sempurna. Nah, berbeda dengan ini kuningnya ini kan memang rusak. Akibat pigmennya itu tidak muncul oleh serangan virus. Ini ya, sahabat dan rekan tani, bedanya kuningnya dengan ini. Kalau secara kasat mata nanti di pembibitan teman-teman pasti bisa mengerti lah. Walaupun di video ini sebagai gambaran. Tapi kalau nanti teman-teman punya pembibitan atau punya tanaman di lapangan, insya Allah nanti bisa tahu sendiri. Nah, kemudian yang ini. Nah, ini sama ya. Ini kuningnya ini memang kuning pigmen yang belum terbentuk, bukan karena gejala virus. Nah, di sini karena bibit cabai kami sudah seleksi yang kedua, sehingga gejala virus tadi tidak terlalu banyak, karena di seleksi pertama itu sebagian sudah saya singkirkan. Maka ya mohon maaf kalau saya orangnya telaten, satu persatu itu saya pilah-pilah, saya pilih, saya seleksi. Karena daripada nganggur masa pembibitan, kan kita belum punya tanaman, belum ada kegiatan. Nah, maka apa salahnya kita fokus ke tanaman ataupun bibit yang kita semaikan. Nah, ini alhamdulillah sepertinya tetap mendung tapi ada cahaya matahari. Kalau enggak pasti gelap ini. Setidaknya saya bisa seleksi, kemudian menjemur barang beberapa jam, nggak apa-apa lah. Yang penting dia dapat cahaya matahari untuk bisa menormalkan dan menyeimbangkan pertumbuhan ke atas dengan ke samping. Yang tujuannya apabila dalam seminggu ini setiap 2-3 jam kita panaskan bibit kita, maka batang dari bibit akan kuat, kemudian kokoh, keras, dan tua ya. Jaringannya lebih tua karena banyak menyerap vitamin D atau cahaya matahari. Nah, kondisi itulah yang kita harapkan. Maka saya nanam cabai itu rata-rata umur 6 minggu pembibitan baru saya tanam. Karena pada saat umur 6 minggu ke atas itu batangnya sudah keras, kemudian dinding dari permukaan jaringan tanaman itu juga sudah kuat dengan lapisan kalium, kalsium, dan lain-lain, sehingga tidak mudah diserang hama penyakit pada saat pindah tanam. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya dengan batang yang kuat, apabila nanti dipindah tanamkan tergesek oleh mulsa, nah maka ini tidak akan menyebabkan kecacatan atau kelukaan yang fatal. Karena dengan luka tadi, tanaman akan mudah diserang oleh hama penyakit, baik itu jamur maupun virus dan bakteri. Nah, selanjutnya dengan kondisi tersebut kelemahannya ada. Yang pertama jelasnya pertumbuhan tanaman tadi menjadi lambat. Kalau kita nanam dalam kondisi bibit itu jaringannya masih aktif ya, aktif bertumbuh atau lemu, gemuk gitu kan, jagur. Nah, itu begitu dipindah tanamkan, asal airnya cukup dan kelembapannya bagus, kemudian cahaya matahari nggak terlalu terik, itu pertumbuhannya cepat. Tapi biasanya dalam kondisi tersebut tanaman menjadi letoy, lemah gitu, dalam arti mudah terserang hama dan penyakit karena terjadi percepatan pertumbuhan seperti yang saya jelaskan sebelumnya,
dengan percepatan pertumbuhan tadi energinya lebih terfokus pada pembentukan sel, akhirnya untuk pembentukan senyawa-senyawa antibodinya itu menjadi berkurang. Nah, bibit-bibit yang tua tadi, ya logika akal kita sajalah, dengan kondisi kayunya yang alot, kemudian daunnya juga tidak menyelerakan atau membuat hama itu menjadi malas itu. Ya, seperti kutu kebul, trip dan lain-lain. Melihat cabai yang dipindah tanamkan itu kondisinya kurus, kemudian jelek, tua gitu, kan males. Kita sendiri lihat lembu yang sudah tua, kurus, tulang rusuknya nampak gitu. Nah, mau dipotong aja kayaknya kan kok kasihan gitu. Kok nggak menjanjikan dagingnya itu banyak gitu. Nah, hama juga punya insting yang sama. Setidaknya itu mengurangi resiko hama dan penyakit untuk selera ya, untuk selera dengan tanaman cabai kita. Itu benar, dan itu insting setiap makhluk hidup itu ciptaan Allah pasti seperti itu. Hanya saja bedanya manusia punya akal, dia tidak gitu. Tapi instingnya tetap berjalan sama. Segala sesuatu yang tidak memberikan harapan atas sumber makanan untuk kelangsungan regenerasi dari koloni suatu makhluk hidup, pasti dia tidak akan mau menetap lama-lama di situ. Nah, sebagai gambaran yang paling mencolok nampak itu, teman-teman lihat ya, acara TV Discovery Channel, di mana ada tayangan masalah animal atau binatang-binatang yang di Afrika yang sepanjang tahunnya itu migrasi dari Afrika Tengah ke Afrika Barat, ke Afrika Selatan dan lain-lain. Nah, itu tujuan migrasi itu kan mencari sumber makanan yang dianggap banyak dan mencukupi untuk proses perkembangbiakan dan regenerasi dari koloni hewan-hewan tadi seperti zebra, bison dan lain-lain lah ya. Nah, coba perhatikan sepanjang perjalanan melewati 2-3 negara, ribuan kilometer berjalan kaki ini hewan-hewan tadi. Sepanjang perjalanan dia menemukan air, menemukan rumput atau semak, tapi kenapa dilewati? Karena dia tahu yang dia lewati tadi walaupun ada rumput, walaupun ada air, kondisinya ada tapi tidak mencukupi dan tidak memberikan harapan untuk kelangsungan generasinya dan koloninya. Nah, maka setiap hewan itu apalagi akan menghadapi musim kawin atau musim berkembang biak, dia secara instingnya akan mencari sumber makanan yang cukup untuk anak-anaknya. Nah, nanti lihat di channel Discovery tadi, zebra, banteng, bison, lembu, rusa dan lain-lain, begitu sampai ke tujuan daerah untuk migrasinya, dia langsung musim kawin dan berkembang biak. Nah, setelah anak-anaknya ini sudah mulai dewasa, nah itu akan kembali lagi ke daerah asalnya di mana awal dia migrasi. Karena instingnya sudah tahu di daerah asal di mana dia pertama migrasi sudah mulai terjadi musim semi dan musim tumbuhnya rumput serta bahan-bahan makanan yang dianggapnya cukup dengan kecukupan air juga ya. Jadi sahabat dan rekan tani harus ikro sampai ke sana. Itu ilmu titen tapi berdasarkan fisiologi dan ekologi. Jadi tidak terbantahkan. Jadi sahabat dan rekan tani, demikian ya untuk ulasan dan pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan keluarga, juga untuk para sahabat maupun rekan tani sekalian. Saya Budi Harto bersama SAS Jayalah Petani Indonesia. Salam tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.